warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyan ba'da. Marilah pertama-tama kita selalu menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir pada siang hari ini untuk sama-sama melakukan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikutnya, dan insya Allah yang kita hadir pada saat ini adalah pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaat dari junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Para jamaah Masjid Baitul Mu'minin yang insya Allah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelaksanaan sholat Jumat dimulai, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan, antara lain yaitu undangan dari Forkomas, Forum Komunikasi Masjid Malakasari, kemudian bapak-bapak para jamaah semuanya untuk bisa menghadiri acara kasuling, yaitu kajian subuh keliling pada hari Sabtu tanggal 13 September tahun 2025 pukul 5 pada sholat subuh sampai dengan selesai, bertempat di Masjid Jami Al-Khair, Jalan Wijaya Kusuma Raya nomor 30, Blok 16 RT 011 RW 07, Kelurahan Malakasari, dengan penceramah Bapak Haji Akmal Burhanuddin SCMA MSOS. Tema ceramah yaitu tiga peristiwa besar pada 12 Rabiul Awal. Demikianlah undangan dari pengurus Forkomas, yaitu Ketua Umum Insinyur Haji Purnama Surya LS dan Sekretaris Umum Jordan. Selanjutnya kami juga mengundang bapak-bapak semuanya untuk bisa menghadiri kajian Ahad subuh, yaitu pada tanggal 14 September tahun 2025 dengan kajian Sirah Nabawiyah dengan narasumber yaitu Habib Ahmad bin Mustafa Segaf, bertempat di Masjid Baitul Mu'minin. Dan yang bertindak sebagai imam dan khotib pada siang hari ini yaitu Al-Ustaz Haji Ansori Ya'qub MA dengan tema meneladani akhlak Rasulullah SAW. Alhamdulillah beliau telah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita ikuti acara rangkaian salat Jumat ini dengan tertib dan khusyuk, dan kami mohon kepada para jamaah yang telah hadir lebih dahulu untuk maju ke depan mengisi shot-shot di depan yang masih kosong agar memudahkan para jamaah yang datang belakangan, dan yang membawa handphone kami mohon dimatikan terlebih dahulu. Demikianlah ada sumbangan ini dari maksudnya ada infak dari Bapak Haji Joko Mito berjumlah 3 juta rupiah. Marilah kita bacakan suratul Al-Fatihah untuk para donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk kemakmuran Masjid Baitul Mu'minin. Semoga dengan infaknya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hayyamin amalan sholihat sayyidina Muhammadin salam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikianlah kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله. Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدا رسول الله. Asyhadu anna Muhammad أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على شريعة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر المسلمين، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله وصدق رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita hambanya agar dalam perjalanan hidup ini, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kesibukan apapun yang sedang kita lakukan, hendaknya kita tetap menjadi hamba-hamba yang terbaik, menjalankan syariat ajaran agama yang diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan segala macam bentuk perbuatan maksiat, mungkarat, kezaliman, perbuatan yang bila kita lakukan akan menjadikan diri kita hina di mata manusia maupun hina di mata Allah, hina di dunia ini, lebih-lebih hina di akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan ini liyukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kezaliman, dari kesesatan, dari kemunafikan,
dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, ila nur, menuju nur cahaya Islam, menuju ajaran syariat yang akan mengantarkan manusia memperoleh kebahagiaan dunia ini dan kebahagiaan akhirat kelak nanti. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah mengantarkan manusia menjadi orang-orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat kelak nanti. Rasulullah diutus oleh Allah ke muka bumi ini adalah sebagai contoh dan suri tauladan yang wajib diteladani, yang wajib dicontoh, yang wajib diikuti oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang teramat baik bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang beriman bahwa nanti manusia akan dihidupkan kembali di akhirat. Bagi orang-orang yang banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan ya Rasul, bila kalian wahai umat manusia mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku cinta dan beriman kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beriman kepada Allah tidak mengikuti Rasulullah, berarti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak benar. Apabila kita beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi, apa yang patut kita ikuti dari Rasulullah? Yang pertama, tentu ibadahnya Rasulullah. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah yang patut kita jadikan sebagai ikutan dan teladan dalam hidup ini. Bagaimana salatnya Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi, bagaimana hajinya Nabi, bagaimana puasanya Nabi, bagaimana Rasulullah membangun rumah tangga, bagaimana Rasulullah sebagai seorang pemimpin, pemimpin umat, pemimpin masyarakat. Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, mereka harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengikuti Rasulullah. Kalaulah ia sebagai seorang pemimpin di tengah masyarakat, maka mereka wajib mengikuti bagaimana kepemimpinan Rasul. Orang-orang tidak akan sanggup dan tidak akan mampu mengikuti bagaimana kepemimpinan Rasulullah kalau mereka tidak memiliki sifat seperti apa yang ada pada diri Rasulullah. Rasulullah memiliki 4 sifat yang patut diteladani. Yang pertama, siddiq. Nabi benar, Nabi jujur. Tidak akan mampu seorang pemimpin meneladani kepemimpinan Rasulullah kalau tidak ada kebenaran dalam dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya, tetapi kafatal linnas, untuk seluruh umat manusia. Demikian pula ketika seorang pemimpin dilantik, didaulat sebagai pemimpin masyarakat, maka ia
hendaknya menjadi pemimpin terhadap umat manusia di bawah kepemimpinannya. Yang kedua, sifat Rasul adalah amanah. Seorang pemimpin tidak akan mampu menjalankan roda kepemimpinannya, mengantarkan masyarakat sejahtera, mengantarkan manusia adil, makmur, berkah, kalau tidak ada sifat amanah. Sifat amanah inilah berangkat dari sifat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicintai oleh Allah, dicintai sahabat-sahabatnya, dicintai malaikat-malaikat, dicintai makhluk yang melata di muka bumi, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang pemimpin tidak ada sifat amanah, apa yang di atas pundaknya ini tidak diterima sebagai amanah yang nantinya mereka harus mempertanggungjawabkan kepada umat manusia, kepada masyarakat, kepada rakyat, kemudian mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan kepada Allah nanti di yaumil qiyamah. Kalau tidak ada rasa amanah ini, kalau mereka tidak ada memiliki sifat amanah, maka mereka tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka akan melakukan berbagai macam upaya dan usaha dalam kepemimpinan itu, tidak merasa bahwa apa yang dilakukan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka tidak ada rasa takut kepada Allah bila menyelewengkan daripada amanah yang ada di pundaknya. Maka inilah yang akan terjadi bencana. Bencana terhadap dirinya, bencana terhadap masyarakat, bangsa dan negaranya. Maka sifat amanah begitu penting. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan di dalam kehidupan kita sebagai seorang pemimpin memberikan keteladanan kepada Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, kalau seorang pedagang kepingin menjadi pedagang yang berkah, pedagang yang dicintai oleh Allah, pedagang yang akan membawa keberkahan dan keberuntungan dunia dan akhirat, maka contoh suri tauladan pedagang yang paling baik adalah baginda Nabi. Bagaimana Rasulullah meletakkan kejujuran dalam menjalankan perdagangan barang-barang yang telah dititipkan, diamanahkan oleh Siti Khadijah, membawa keberkahan, membawa keberuntungan yang melimpah ruah dari apa yang telah dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, apabila orang-orang yang kepingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemana kita harus menjadikan suri tauladan? Ada pada diri Rasulullah. Hampir 24 jam waktu yang dimiliki oleh Rasulullah semuanya menjadi nilai ibadah. Ibadah tidak hanya salat di masjid, ibadah tidak hanya membaca Al-Quran, ibadah tidak hanya bangun malam untuk selalu membaca Quran dan zikir munajat kepada Allah. Seluruh aktivitas kehidupan orang-orang yang beriman akan menjadi nilai ibadah. Itulah yang Nabi sampaikan di dalam sebuah hadis. Dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang melakukan perbuatan dunia, ia menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga, mencari nafkah. Ia mencari yang dihalalkan oleh Allah. Ia mencari apa yang akan digunakan untuk keperluan keluarganya. Ia selalu berpegang teguh dengan pesan-pesan Rasulullah. Dia tidak akan pernah memasukkan satu suap makanan di dalam perut dirinya, istrinya, anaknya, keluarganya, karena
mereka tahu dan sadar betul. Nabi mengingatkan satu suap makanan masuk ke dalam perutnya, masuk ke dalam perut anak dan istrinya, maka apabila satu suap makanan itu dikonsumsi, satu teguk minuman itu diminum, menjadi daging. Lalu Nabi ingatkan, fannaru aula biha, api neraka lebih layak untuk menyantap daging walaupun hanya satu suap. Bagaimana kalau yang diperoleh itu miliaran? Bagaimana kalau yang diperoleh itu triliunan, yang merugikan dirinya, masyarakatnya, bangsa dan negaranya? Wal iyadu billah. Orang-orang yang kelihatannya bekerja mencari nafkah, ini akan menjadi nilai ibadah apabila ia mencarinya sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasul. Nabi mengingatkan dengan tegas, satu suap makanan, satu teguk minuman dari minuman makanan yang haram, maka 40 hari 40 malam doanya tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang berdoa untuk supaya dihindarkan dari berbagai macam kesulitan, tetapi ternyata doanya belum dikabulkan oleh Allah. Maka ketika kondisi itu menimpa kepada diri kita, maka kita diajak untuk mengintrospeksi diri kita sendiri, tidak menyalahkan kepada siapa-siapa. Kita dimohon untuk menintrospeksi. Jangan-jangan ada satu suap, jangan-jangan ada satu teguk minuman yang masuk ke dalam perut, makanan minuman yang haram. Para jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai contoh suri tauladan bagaimana Nabi membangun rumah tangganya. Rasulullah sebagai seorang imam, Nabi sebagai pemimpin, Nabi juga sebagai kepala rumah tangga yang sangat adil. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menjadi contoh suri tauladan dalam kehidupan rumah tangganya. Kalau kita perhatikan rumah Nabi tidak seluas rumah orang-orang kaya konglomerat yang ada pada era sekarang. Harta Nabi tidak melimpah ruah. Areal tanah yang dimiliki Nabi yang dibangun rumahnya tidak sampai ribuan meter. Tetapi mengapa dalam hadis Nabi mampu mengungkapkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Apa yang dibangun oleh Rasulullah dalam rumah tangganya ini, sehingga rumah tangga Nabi itu bagaikan surga yang penuh dengan ketenangan, yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan rasa sejahtera. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumahnya beliau merasakan betul bagaimana karunia Allah selalu melimpah kepadanya. Dan sebaliknya, bagaimana kita lihat banyak orang yang rumahnya mewah, luas tanahnya ribuan meter, banyak taman-taman indah, tetapi hidup mereka tidak pernah ada rasa kebahagiaan, tidak ada rasa ketenangan dan ketentraman, yang ada rasa kekhawatiran dan ketakutan. Karena membangun rumah tangganya tidak di atas dasar ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita. Kita mengaku cinta kepada Rasul, kita mengaku berharap syafaat Rasul, tetapi Nabi sejak diutus sampai wafatnya tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat berjamaah. Kalau kita mengaku sebagai umat Rasul, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakanlah ya Rasulullah, bila kalian wahai umat Islam mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata Nabi. Walaupun kita belum mampu 100%, tapi ada perjuangan terus setiap waktu, setiap saat
untuk mengikuti apa yang menjadi contoh Rasulullah. Nabi tidak pernah meninggalkan sekalipun sholat berjamaah sampai akhir hayatnya. Nabi cinta dengan masjid, Nabi cinta terhadap Al-Quran, Nabi cinta kepada fuqara wal masakin, Nabi cinta terhadap anak-anak yatim. Perjuangan Rasulullah patut kita teladani. Hidup ini adalah perjuangan. Orang yang diberikan kekayaan, berjuanglah dengan kekayaannya. Orang yang diberikan tenaga, berjuanglah dengan tenaganya. Orang yang diberikan ilmu, berjuanglah dengan ilmunya. Perjuangan Rasulullah sampai akhir hayatnya. Kita sadar betul, Nabi dapat wahyu, Nabi dosanya sudah diampuni oleh Allah yang sudah lewat dan yang akan datang. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk zikir kepada Allah, munajat kepada Allah, beribadah terus, itu rasanya sudah cukup. Namun itu tidak dilakukan Rasulullah. Nabi terus berjuang bersama umat, bersama jamaah, bersama sahabat-sahabatnya. Kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah, hendaknya kita bersama-sama dalam memakmurkan masjid, dalam mensejahterakan anak-anak yatim, dalam mensejahterakan du'afa yang ada di sekitar kita sesuai dengan kemampuan. Kita selalu dituntut berjuang untuk diri kita. Bagaimana diri kita ini sudah kenalkah syariat ajaran agama dengan baik? Sudahkah kita bisa mampu membaca Al-Quran dengan baik, memahami isi kandungan Al-Quran dan sunnatul Rasul, sehingga orang-orang yang mencintai Rasulullah, mereka akan menjadikan Nabi sebagai tauladan. Mudah-mudahan perjalanan hidup kita ini akan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan selalu menunjukkan jalan yang benar kepada kita untuk meneladani baginda Rasul, sehingga kita nanti di yaumil qiyamah patut mendapatkan syafaatul uzma, di mana saat manusia bingung, di saat manusia dalam kondisi tidak ada arah, saat kebingungan itu datang pertolongan syafaat dari baginda Rasul. Karena dalam hidup ini kita selalu berupaya maksimal mungkin untuk meneladani baginda Nabi. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyana nizam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahdadil muhtadun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وسلم أهلا وسهلا. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة لقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي
الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قلوبنا وفي كل شيء أعطيتنا يا الله يا إلهنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.